Mestinya kalau sudah menjabat jadi dirut ya maksimal ya 2, dan itu pun nilai gajinya yang ada di komisaris itu mestinya tidak boleh lebih besar dari gaji dirutnya. Nah, itu kan lucu-lucuan gitu. Nah itu kita sikat, jadi kita copot gitu. Dia bisa rangkap jabatan di swasta. Kenapa? Karena kita butuh banyak orang yang bagus-bagus juga. Orang bagus-bagus ini bukan pengangguran. Gitu. Dia adalah orang-orang yang bagus dan punya kerjaan tempat lain. Sepanjang itu tidak tidak melanggar, ya, itu kita ambil. Seperti Pak Agus Marto misalnya. Pak Agus Marto itu kan kalibernya kan besar gitu. Kita butuhkan. BUMN kita butuh itu. Bangsa ini kita butuh Pak Agus Marto. Tapi namanya orang yang sekaliber itu dia pasti punya jabatan di tempat lain gitu. Tapi sepanjang itu tidak ada hubungannya, kita sih boleh dong kita ambil. Masa orang bagus langsung kita ambil hanya gara-gara seperti itu gitu. Okay. Itu pertimbangannya. Tapi ya ini kita perlu dibuat perlu dibuat aturannya ya. Jadi perlu, karena selama ini memang tidak ada aturan ya, dianggap wajar gitu kan, karena tidak ada yang bilang bahwa itu tidak wajar. Jadi ya ini waktu yang tepat ya, momentum dan wake up call bahwa ini perlu dibatasi paling tidak gitu. Kalau memang sangat urgent, pas misalnya sewaktu baru berdiri perlu diawasi langsung. Tapi berapa tahun? Misalnya 2 tahun, habis itu ya yang lain. Menteri BUMN akan menolak gitu. Jadi, jadi hanya harus ada persetujuan dari Menteri BUMN. Baru boleh mereka rangkap jabatan. Dan ketika kita mulai selidiki lebih jauh lagi, ternyata banyak sekali yang seperti ini. Jadi direksi nggak boleh merangkap. Ini yang diperbolehkan adalah komisaris. Komisaris diperbolehkan untuk merangkap. Saya sebenarnya setuju kalau misalnya ini dibatasi, karena begini, saya kadang-kadang dalam tanda kutip agak curiga juga. Ini adalah pintu samping bahkan pintu belakang untuk menambah pendapatan. Kalau salah orangnya, bukan regulasinya yang disalahkan, orangnya yang diganti, gitu. Karena kalau komisaris utama rangkap jabatan di anak perusahaan, dia jadi anak buah direksi, itu terbalik namanya. Tapi begini. Gibran Rakabuming dinonaktifkan 3 bulan dari Wali Kota Solo soal rangkap jabatan dan langgar Undang-Undang 23 tahun 2004. Wali Kota Surakarta Solo Gibran Rakabuming Raka diduga kuat terjerat kasus rangkap jabatan di PT Wadah Masa Depan. Sebelumnya Gibran mendapatkan banyak kritikan dari berbagai kalangan, khususnya setelah ekonom senior Faisal Basri mengungkap rangkap jabatan putra sulung Presiden Jokowi itu. Gibran menyatakan bahwa dirinya sudah melepaskan semua jabatan di swasta, termasuk komisaris saat menyerahkan LHKPN ke KPK sebelum mencalonkan menjadi wali kota pada tahun 2020. Meski sudah mengklarifikasi, Gibran Rakabuming masih mendapat respon kritis. Gugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini kembali terjadi di suatu forum diskusi yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara, dan Pencucian Uang yang berlangsung via daring hari ini. Pakar hukum pidana Muhammad Taufik menyatakan seharusnya bila terbukti melakukan rangkap jabatan, Gibran dapat dihukum dinonaktifkan dari wali kota selama 3 bulan. Gibran bakal kena skor pemberhentian selama 3 bulan dari jabatan wali kota Solo. Menurutnya, Gibran terindikasi melanggar Undang-Undang 23 tahun 2004, terutama pasal 76 ayat 1 huruf C dan pasal 77. Pasal 76 mengatur bahwa setiap kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan swasta atau yayasan. Sementara di pasal 77 diatur bahwa sanksi untuk pelanggaran ini adalah berupa pemberhentian selama 3 bulan. Berdasarkan data yang saya kutip dari Dirjen AHU Kemenkumham pada 31 Januari 2022, Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham di 2 perusahaan, yaitu 19,3% saham di salah satu PT Wadah Masa Depan. Demikian analisa Taufik. Menurut Taufik, dalam PT ini memiliki kaitan jejaring dengan PT SM di kasus lingkungan hidup yang seharusnya dihukum 7,9 triliun menjadi hanya membayar denda 78 miliar. Selain Gibran Rakabuming, dalam kepengurusan PT Wadah Masa Depan juga ada nama Antoni Pradiptia yang merupakan putra dari petinggi PT SM Gandhi Sulistianto yang baru diangkat Presiden Jokowi sebagai duta besar di Korea Selatan pada November 2021 lalu.